Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Aditya, Mbak Cornelia, Mbak Wanda, Mbak Yuni, Mbak Femi, Mbak Elisa, Mbak Lina, Mbak Wanda. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Oh iya, bagaimana hari ini? Sudah semangat belajar atau belum? Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Mbak Lina benar, yaitu kita belajar tentang komponen ekosistem. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini, yaitu tema 5 tentang ekosistem, kemudian subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem berupa menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dan menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem, yaitu pembelajaran 1. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengamati teks pada buku, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menuliskan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Yang keempat, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Selanjutnya yang kelima, mengamati teks. Siswa mampu membuat konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks notifikasi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang ketujuh, mampu mengikuti kegiatan diskusi. Siswa dapat menjelaskan gambar rantai makanan dengan tepat dan keterangannya dengan cermat. Kemudian kita akan memasuki materi inti. Sebelum memasuki materi inti, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, biar kalian lebih semangat. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, semua kemarin masih hafal kan? Semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk materi inti. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bapak tunjukkan. Nah, itu gambar apa ya, Mbak Linda? Sebentar, Bapak akan tunjukkan gambarnya. Di sini terdapat, nih, Bapak akan tunjukkan. Nah, nih, ini gambar apa, anak-anak? Ini adalah contoh gambar hewan-hewan langka di Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya
Coba sekarang kalian baca teks percakapan pada buku halaman tematik kalian, halaman 54. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk membaca terlebih dahulu. Bagaimana, udah selesai? Kalau sudah, sekarang kita akan melanjutkannya lagi. Buka buku kalian halaman 55. Di sana terdapat teks bacaan mengenai rantai makanan. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu dari buku tersebut. Nanti Bapak akan menjelaskan. Kemudian jika sudah, kalian cari pokok pikiran yang terdapat pada paragraf selanjutnya. Ya, gimana? Udah selesai atau belum? Jika sudah semua, Bapak akan melanjutkan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran TPS, agar kalian di mana nantinya mengerjakan soal yang Bapak buat dengan lebih baik. Nah, sekarang ya. Nah, di sini selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan urutan dari rantai makanan. Nah, seperti ini anak-anak, contoh rantai makanan. Yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan. Ini sebagai produsen. Kemudian tumbuhan memproduksi makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksinya yaitu adalah berupa gula. Oleh tumbuhan dapat disimpan dalam bentuk biji. Kemudian makanan akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Kemudian naik lagi selanjutnya ke konsumen tingkat 2, yaitu ular. Merupakan hewan karnivor yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Kemudian dari konsumen tingkat 2 lanjut ke konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang berada di puncak rantai makanan. Kemudian setelah konsumen tingkat 3 mati, dia akan kembali menjadi membusuk, akan mati dan membusuk. Kemudian akan kembali menjadi tumbuhan lagi. Dari proses pembusukan, tumbuhan yang diurai dari mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah dalam bentuk tanah dan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan lagi. Jadi, rantai makanan ini akan terus berputar. Seperti dari padi, yaitu tumbuhan dimakan oleh tikus. Kemudian dari tikus dimakan oleh ular. Selanjutnya ular dimakan oleh elang, yaitu puncak rantai makanan. Kemudian saat elang mati akan mengalami pembusukan menjadi jamur dan menjadi kompos bagi tumbuhan kembali. Nah, ini adalah contoh rantai makanan dan ini akan selalu berputar terus. Jika salah satu dari rantai makanan ini terputus, maka akan berpengaruh pada konsumen dan konsumennya. Seperti itu. Contoh, jika tadi mengalami itu tidak
panen atau tidak atau apa itu, maka tikus berkurang. Nah, sebab itu, maka dari itu ular juga akan berkurang karena makanan mulai berkurang, yaitu tikus. Dan tikus berkurang karena kurangnya tumbuhan yang dimakan dan dikonsumsi oleh karnivor, herbivore. Seperti itu. Ya. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas. Kemudian kalian buat contoh rantai makanan. Dan berikan penjelasan yang hampir mirip dengan penjelasan Bapak tadi. Gunakan bahasa kalian sendiri untuk menjelaskan. Dan apakah ada yang mau ditanyakan dalam rantai makanan ini? Kalau sudah mengerti, baik, terima kasih. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang rantai makanan kembali. Maksudnya adalah Bapak akan kesimpulan dari rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, peran konsumen, dan peran dekomposer, yaitu pengurai untuk kelangsungan hidup. Seperti itu. Bagaimana, sudah paham? Jika sudah, pembelajaran akan Bapak tutup sampai sini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Kalau tidak, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak dalam menjelaskan materi barusan, Bapak mohon maaf. Selanjutnya Bapak akan menutup proses pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak tadi juga sudah menyimpulkan. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan tadi silakan dibuat dan dikerjakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.